Nah, saya tadi sudah menerangkan bagaimana peran saya, penelitian saya tentang COVID itu pada pasien pneumonia yang derajat sedang, ya. Saya coba kenapa sih pakai herbal, pakai obat poliherbal dengan ikan gabus? Nah, saya akan coba untuk melihat teori-teori daripada ikan gabus ini, ya. Ternyata ikan gabus ini, ya, kalau bila diekstrak ini, yang paling memang saya mengambil ikan gabus, ya, karena memang proteinnya tinggi, juga albuminnya juga ini, ya, snack hill crispy lumayan tinggi, ya. Ada juga yang lain seperti soybean tuh kedelai, ya. Kemudian juga ada beras, ya, khusus, ya. Ada putih telur, ya. Saya ngambil ini yang gampang diekstrak, ya, ikan gabus, ya. Nah, ternyata fungsinya adalah memperbaiki proses pertukaran oksigen dan CO2 di alveoli. Dia memperkuat pembuluh darah di anyaman pembuluh darah alveoli ini sehingga pasien terhindar daripada gagal napas. Ya. Kedua juga kalau ada COVID dengan spike-nya, coronanya berikatan dengan reseptor ACE2 itu dihambat oleh albumin itu supaya dia tidak bercampur meneruskan proses infeksinya pada tubuh kita. Dia menghambat ikan gabus ini, ya. Kemudian juga dia sebagai suplemen pada orang yang kekurangan albumin, karena mungkin pada orang COVID itu nggak mau makan, suka mual-mual, padahal mual-mualnya mungkin memang gangguan daripada pembuluh darah yang di saluran cerna akibat COVID-nya. Jadi mual, begas, begah gitu, ya. Akhirnya dia turun dah albuminnya. Nah, dikasih albumin itu justru lebih bisa membantu, walaupun kita belum tahu bahwa dia kekurangan albumin apa tidak. Jadi albumin itu juga, nah, menaikkan daya tahan tubuh dengan data dari darah lengkap kita, limfositnya akan bagus kalau diberikan suplemen albumin. Jadi menghambat daripada penurunan dari sistem imun kita berupa nilai limfosit daripada darah lengkap. Ya. Kemudian ikan gabus albumin ini juga sebagai anti peradangan pembuluh darah alveoli yang tadi saya sudah terangkan anatominya, sehingga kalau kuat pembuluh darahnya, karena tinggi cukupnya protein albumin pada dinding pembuluh darah itu tidak bocor, cairan darah yang ada serum protein itu nggak masuk ke alveoli, juga tidak masuk ke dalam rongga dada di rongga torak dada kita ini. Jadi itu mencegah kekuatan daripada endotel kapiler, bahasa medisnya itu adalah kekuatan lapisan daripada dinding pembuluh darah. Ya, tadi sudah melakukan proses inflamasi dan juga dia menurunkan stres oksidatif. Jadi memang setiap organ itu akan melakukan suatu kompensasi berupa stres, ya, pengeluaran oksidatif, oksidan. Mungkin teman ibu bapak tahunya, oh ada oksidan dan antioksidan, ini antioksidan. Nah, ini, ya. Jadi sebagai antioksidan albumin ini, ya. Kemudian juga albumin itu juga kalau diberikan ada obat yang masuk, entah itu antibiotik, entah virus yang injeksi, ada plasma konvalesen saat COVID itu, dia membantu menstabilkan atau mempercepat kerja daripada apa yang dimaksud daripada obat-obatan tersebut seperti itu ke dalam tubuh. Sehingga dia sinergis membantu obat-obatan lain kombinasi. Walaupun dengan herbal juga dia berkombinasi sinergis. Oleh karena itu, tema saya adalah poliherbal temulawak dan kelor ini sangat dibantu oleh kerjanya oleh albumin tersebut, gitu, ya. Tadi peran albumin juga mencegah bertumpuknya sel darah keping-keping sel darah merah yang menimbulkan pembekuan. Yang disebutkan pembekuan itu adalah sel darah merahnya berkeping, bertumpuk-tumpuk, sehingga kalau ada tumpukan di dalam aliran darah, tentunya sirkulasi akan tidak menjadikan lancar, yaitu bahaya menimbulkan sumbatan di pembuluh darah yang vital seperti koroner, ya, seperti juga ginjal, kan itu saringannya dari pembuluh darah juga, itu bahaya, ya, mengancam kegagalan organ seperti itu. Nah, albumin itu ternyata mempunyai zinc 3,34 dibandingkan tuna, ikan atau bebek, ya. Sehingga zinc pada orang COVID itu adalah di samping dia meningkatkan sistem kekebalan tubuh, juga dia mengurangi hipersensitif dan juga membantu meningkatkan kerja bunuhnya kuman dan virus. Karena zinc ini adalah biasanya ada obatnya, ya. Nah,
pada perawatan COVID biasanya dikasih zinc. Dan itu saya mual sekali. Tapi ini dalam suatu komponen obat albumin, ekstrak albumin, ikan gabus mengandung zinc. Nah, dan zinc ini bisa mencegah pada kebal rasa di lidah, eugesia, ataupun kebal rasa di hidung seperti anosmia pada infeksi COVID. Jadi zinc itu ya, karena dia fungsinya adalah meningkatkan pertahanan tubuh. Ya, ini kita masuk pada temulawak. Ya, temulawak ini saya ambil kurkuminnya ya. Kurkumin ini zat aktif. Jadi memang kalau obat herbal itu kan senyawanya banyak majemuk. Zat aktifnya pun banyak. Tapi yang saya target saya adalah kurkumin atau temulawak mengandung kurkumin. Nah, kurkumin ini yang saya pelajari untuk bisa menjadikan obat untuk penyakit radang paru. Tidak harus COVID ya, bisa juga TB, pneumonia karena TB, pneumonia karena bakteria lain ya, karena memang ini adalah judulnya pneumonia ya. Di kurkumin itu dia ada analgetiknya, juga mengurangi nyeri. Jadi orang pneumonia itu kan meriang ya, karena memang dia juga demam infeksi. Jadi badannya ngilu-ngilu badannya, seperti tulangnya pada sakit-sakit ya. Dia juga sebagai antioksidan, dia juga menurunkan lemak darah ya, seperti ini. Kemudian juga dia melindungi hati ya. Beban daripada obat-obatan antibiotik, obat-obatan COVID atau obat-obatan TBC yang menimbulkan radang paru itu juga bebannya berat, sehingga kurkumin ini juga sebagai pelindung hati dari beban obat ya. Dia merangsang sel hati, membuat empedu ya, tahu empedu juga mempunyai fungsi yang sangat penting untuk detoksifikasi tubuh kita, mencegah juga radang hati ya, akibat juga karena ada juga hepatitis atau radang hati imbas obat katanya. Nah, itu juga dia jaga sebagai dengan kurkumin. Kemudian juga dia meningkatkan fungsi hati dengan baik, yaitu pada SGOT, SGPT. Kemudian dia meningkatkan pankreas ya, sel kelenjar ludah ya. Itu untuk meningkatkan rasa nafsu makan ya. Rasa nafsu makan dan meningkatkan produksi hormon yang berguna untuk tubuh. Nah, jangan lupa kurkumin juga dia sebagai antimikroba. Jadi dia bisa membunuh bakteri apa saja asal masih ringan atau belum berat ya, belum ada kerusakan organ lain, sehingga pemberian kurkumin sebagai antioksidan, pelindung hati, menambah nafsu makan, tetapi dia sebagai antimikroba dengan melalui dinding daripada si kuman itu dirusak oleh si kurkumin ya. Sintesisnya yang ada di dinding bakteri ya, membrannya yang ada di dinding bakteri, dan semua yang namanya kerja daripada bakteri melalui dindingnya itu dirusak oleh kurkumin. Makanya kurkumin sebagai antimikroba. Jadi faedahnya sangat banyak ya pada kasus infeksi. Ini kan kita penelitian COVID ya, jadi infeksi COVID. Jadi memang kenapa saya mengambil temulawak sebagai herbal, poliherbal. Nah, ini ada jurnalnya yang sudah memang beberapa jurnal dikumpulkan, ternyata kurkumin ini pada virus COVID itu sangat berperan. Ini gambar COVID ya. Dia juga tadi kan albumin sudah menghambat juga reseptor ACE2 berpasangan dengan virus ya. Dia sama dia dengan reseptor ACE2 di sini. Reseptor ACE2 juga dihambat oleh kurkumin berpasangan dengan virus COVID. Kalau sudah masuk virus COVID-nya pun dia menghambat proses replikasi. Jadi calon-calon untuk bisa membanyaknya si virus. Karena virus COVID itu kan mengambil energi kita. Menggunakan enzim kita, namanya nimen protease, menggunakan enzim kita untuk banyak beranak pinak itu. Sehingga itu kurkumin menghambat semuanya itu, sehingga produksi daripada virus-virus yang banyak itu dihambat, dicegah gitu ya, supaya tidak banyak menghasilkan virus ya. Sehingga nanti dia mengobati infeksi akut pada virus, dia sebagai antimikroba, juga dia mencegah juga kalau terjadi suatu pneumonia, dia punya mediator juga bisa mencegah jaringan ikat terbentuk di paru-paru. Nah, ini banyak sekali faedah kurkumin terhadap sel-sel radang yang ada. Mungkin Bapak mesti bingung ya, ini kalau bahasa kuda nih. Mediator ini memang fungsinya, nah itu memang tugas saya ya, atau tugas teman-teman Dr. Kristi dan semuanya tuh yang mengelola bagaimana peran-peran kurkumin atau temulawak pada tubuh kita.
Nah, kita masuk ke kelor, ya, ke kelor itu sudah ada jurnal juga, ternyata dia mempunyai 4 zat aktif terhadap virus, ya virus pneumonia, yaitu namanya Camperol, Petrospermin, morfin, quercetin. Nah, ini yang saya tembak quercetinnya yang akan saya lanjutkan penelitiannya, tapi bukan berarti yang lainnya tidak penting ya. Dia menghambat energi di dalam tubuh kita terhadap kerja-kerja si virus dalam tubuh kita, ya. Yang tadi bilang enzim memproteasenya, dia bisa menggunakan enzim ini untuk beranak pinak, dihambat oleh kelor, ya. Juga ada enzim namanya RDRP juga dihambat oleh kelor. Nah, ini zat aktif ini sudah diteliti mempunyai efek terhadap hambatan daripada perkembangan virus dalam tubuh kita. Nah, itulah. Nah, kita secara ini adalah manfaatnya adalah dia selain tadi sudah bekerja pada target-target virus, juga dia bisa menurunkan gula, ya, menurunkan gula, gula darah. Jadi pasien-pasien COVID kan datangnya komorbid kan, ya, komorbidnya banyak dan rata-rata kebanyakan kencing manis, nggak muda, nggak tua yang datang kencing manis. Jadi sebenarnya herbal ini juga bisa menjaga supaya gula itu tidak tinggi gitu ya, menjaga pasien-pasien penderita gula. Jadi memang banyak nih terhadap gula, seperti menjaga gula, enzimnya ini, zat aktifnya yang tadi polifenol, flavonoid daripada si kelor ini juga bisa menurunkan kadar gula, ya, dihambat, di usus dihambat, jangan sampai apa yang kita makan gulanya menjadi tinggi dalam darah. Kemudian juga meningkatkan fungsi insulin. Insulin kan dihasilkan oleh kelenjar pankreas ya, atau kelenjar ludah, untuk dirubah di mana gula atau karbohidrat itu jangan sampai jadi gula, karbohidrat, ya, jadi energi, harus jadi energi, ya. Nah, ini tujuannya kelor ini supaya tinggi insulinnya, sehingga apa yang jadi ada kadar gula atau karbohidrat yang dirubah jadi gula itu menjadi energi, tidak numpuk dalam tubuh kita, seperti itu ya. Kemudian juga cepat diambil gula di dalam jaringan-jaringan tepi ya, jangan sampai ada rasa kebas, rasa nggak enak di jari-jari ya. Diambil ambilan gulanya di jaringan perifer, biasanya di saraf-saraf tepi ya, tangan kaki ya. Nah, itu juga pembentukan gula dihambat di hati oleh kelor ya, dan dihambat juga penyerapan gula di otot maupun di jaringan lemak ya. Dan tidak kalah pentingnya sama dengan temulawak, kelor itu bisa sebagai pelindung hati juga terhadap obat-obatan, imbas daripada obat-obatan terhadap hati. Jadi double, sinergis dengan temulawak, dan mencegah juga proses pembentukan lemak ya. Kelor mempunyai 15 kali lebih banyak kaliumnya. Selama ini kan kita tahunya pisang yang punya kalium katanya ya. Kalium kalau misalnya makan obat yang pipis-pipis terus pada orang yang kencing darah tinggi, kalau bengkak-bengkak terus, hati-hati, kaliumnya boros keluar ikut pipis gitu kan. Padahal bukan pisang saja ya, tetapi juga kelor mempunyai 15 kali lebih banyak kalium dibandingkan pisang ya. Juga dia mengandung magnesium juga ya, itu logam-logam tubuh yang penting ya. Dia magnesium itu dengan zinc dan vitamin E itu sangat efektif untuk menurunkan kasus darah tinggi. Darah tinggi akan turun kalau pembuluh darahnya kendor, ya, kendor, ya, bahasanya kendor itu relaksasi atau vasodilatasi bahasa medisnya. Kendor sehingga sirkulasi menjadi lancar, ya. Jadi relaksasi dari dinding pembuluh darah itu dikendorkan oleh gabungan daripada kalium yang ada di kelor, ditambah lagi dengan zinc, ya. Zinc yang ada pada albumin ya, pada ikan gabus, dan tambahannya dengan vitamin E nih ya, untuk kasus-kasus hipertensi. Dan ini sangat penting tentunya pada pasien yang terinfeksi oleh COVID ya, poliherba tersebut. Kemudian kelor juga ternyata sama dengan kurkumin, dengan temulawak, mempunyai antibakteri juga ya. Dan zat aktifnya apa yang sebagai antimikroba, yaitu saponin, triterpenoid, dan tanin. Dia sama merusak membran atau dinding daripada bakteri, sehingga kelor sinergis dengan temulawak bisa mencegah bakteri
invasi dalam tubuh kita, ya. Dia bisa merusak dinding daripada bakteri, ya. Karena kita tahu bahwa COVID itu kan tidak single penyakit. Selain komorbid, hipertensi, gula, dia juga ada infeksi sekunder, yaitu infeksi bakteri. Ya, mungkin dia sakit gigi, dia punya sinusitis, dia punya luka di kaki, yang semuanya mungkin dia lemah kena COVID karena sudah ada infeksi bakteri sebelumnya, gitu. Ya, jadi jangan salah bahwa antibakteri pada herbal sangat bermanfaat. Kemudian si kelor juga menghambat masuknya virus ke dalam tubuh dengan memberikan sinyal pada sel untuk menghentikan penyebaran virus. Ya, tadi yang empat senyawa aktif kelor yang sifatnya beraktivasi di dalam tubuh manusia.